Rupanya hantu itu ngejar-ngejar mereka, dan bahkan itu darah-darah yang keluar dari matanya itu menetes di lantai 2 sama di tangga-tangga rumahnya si Marwah itu. Hai oi, selamat datang di Mistis Mystery Stories. Di video kali ini Gusti akan menceritakan cerita mistis, yaitu tentang seorang wanita yang kita sebut saja Dena. Nah, Dena ini digangguin sama hantu tampan ketika dia menginap di rumah temannya oi. Nah, kira-kira tampan apa itu hantunya? Dan seperti apa sih kondisi ketika dia menginap di rumah temannya ini oi? Apakah mencengkam, menyeramkan, atau bagaimana? Penasaran kan? Oke, langsung aja. Don't let you miss this, cause this is Mistis. Jadi nih oi, ceritanya si Dena ini tuh punya kakak laki-laki yang hobinya tuh riding oi. Dan dia juga punya komunitas riding. Nah, nggak jarang juga nih oi, kakaknya tuh pulang malam-malam ya, karena harus kumpul dulu sama teman-teman komunitasnya ini oi, setelah dia tuh pulang kerja gitu. Hingga suatu ketika nih oi, kakak sama 6 teman kakaknya ini nih oi datanglah ke rumah si Dena gitu oi ya. Dimana si Dena tuh posisinya tuh baru aja kelar nyuci piring. Jadi habis kelar nyuci piring, datanglah kakak sama 6 temannya ini ke rumahnya. Awalnya nih oi, si Dena tuh biasa aja gitu oi. Ya seneng lah kalau misalkan ada orang bertamu kan oi ya. Karena kan bertamu juga kayak membuka pintu rezeki juga kan oi. Nah, rupanya ketika kakaknya si Dena ngejelasin alasan ke-6 teman kakaknya ini tuh datang ke rumah adalah untuk menginap, si Dena merasa bingung dan juga ketakutan. Terus takutnya kenapa? Jadi gini nih oi, si Dena tuh bisa dibilang orangnya pemalu gitu oi, atau istilah zaman sekarang tuh introvert gitu oi. Ya, terus hubungan antara ke-6 kakaknya ini sama introvertnya dia apa? Pasti kalian bertanya kan oi. Hubungannya adalah kalau misalkan ke-6 teman kakaknya ini menginap di rumahnya, si Dena otomatis harus menginap di rumah temennya. Nah, seperti yang gue bilang kan oi, si Dena itu introvert, pemalu gitu oi. Jadi kalau misalkan menginap di rumah teman, ya dia malu. Nah, udah kan oi, satu alasan kenapa dia tuh takut banget kalau teman kakaknya menginap di rumahnya. Yang kedua, kondisi rumahnya tuh bukan rumah yang besar gitu oi, dimana mereka tuh cuma punya 2 kamar. Satu kamar ini ditempatin sama orang tuanya, satu kamar yang lagi ditempatin sama si Dena sama kakaknya. Jadi kamarnya tuh nggak besar-besar banget, cuman cukup satu kasur tingkat aja oi. Jadi bisa dipastikan baju-baju atau lemari-lemarinya kagak muat juga ditaruh di kamarnya. Dan alhasil ditaruhlah di ruang tamu. Sedangkan ukuran ruang tamunya juga nih oi, itu tuh kecil juga. Otomatis si Dena juga harus keluar atau nginep di rumah temennya. Tapi nih oi, sebelum si Dena memutuskan untuk menelepon teman-temannya itu ya untuk minta izin lah nginep di rumahnya, ada satu keanehan, ada satu keganjilan oh ya. Yang pertama kali si Dena tuh lihat di mana satu di antara ke-6 teman kakaknya ini yang bisa dibilang paling tampan gitu ya, itu dari datang sampai masuk ke ruang tamu sampai duduk pun ya natapin si Dena mulu oi. Natapinnya tuh bukan kayak orang suka gitu oi, ini natapinnya kayak orang bener-bener nyeremin banget, matanya melotot. Tapi dipikir si Dena tuh ya udahlah, mungkin karena orang tersebut tuh jatuh cinta kali ya sama si Dena gitu, dipikirnya begitu. Tapi semakin dipikir oi, ya semakin aneh juga gitu oi, karena tatapannya itu ya itu yang nyeremin itu oi. Nah, yaudahlah, singkat cerita si Dena nelpon lah teman-temannya ini untuk minta izin nginep di rumahnya. Tapi nih oi, dari 3 temen yang dia calling itu, yang dia telepon itu, nggak ada satupun yang dia tanya untuk minta izin nginep di rumahnya. Karena selain takut nih oi, itu posisinya tuh udah malam gitu oi, jam 9 malam oi. Jadi itu makin gak enak lah untuk minta izin ke teman-teman itu nginep di rumahnya. Karena ya nggak ada hujan, nggak ada geledek, tiba-tiba aja si Dena minta izin gitu kan. Namanya juga orang introvert ya, jiwa makhluknya tuh besar banget. Tapi anehnya nih oi, entah aneh atau apa, temannya si Dena ini kita sebut aja Marwah, tiba-tiba aja ngechat si Dena untuk besok ditemenin pergi ke pemandian air panas. Nah, itu otomatis membuat si Dena kayak berpikir ya, wah ini kesempatan yang bagus nih untuk si Dena untuk minta izin juga, minta tolong juga gitu ya, untuk nginep aja deh di rumahnya si Marwah ini biar sekalian besok bisa langsung cus gitu oh ya, berangkat pemandian air panas itu. Temannya oke, si Dena oke, langsung lah si Dena itu pergi ke rumahnya si Marwah pakai ojek online. Tapi rupanya nih oh, pas si Dena baru aja keluar rumah, teman kakaknya yang tampan itu yang natapin si Dena itu dari awal sampai masuk ada di depan juga. Ditanyalah oi si Dena ini sama si tampan itu dengan wajah yang pucat oi, bayangin dengan wajah yang pucat tiba-tiba muncul di depan kayak gini oi, Dena mau ke rumah temen ya, saya antar yuk. Dena kaget dong oi, bukan so akrab tapi kayak kok bisa-bisanya dia tahu kalau misalkan si Dena tuh mau ke rumah temennya. Ya udahlah oi, dijawab sama si Dena kayak gini, Gak usah kak, saya bisa berangkat sendiri aja kok. Teman kakaknya ini yang tampak gini, gak apa-apa Den, ayo saya antar. Dena jawab lagi, enggak kak, makasih kak, itu ojolnya udah sampai kok. Ya udah, makasih ya kak.
Langsung lah si Dena berangkat. Ketika ujungnya sampai, langsung naik itu motor. Tapi nih oi, pas si Dena ngeliat lagi tuh ke arah si tampan itu oi, ketika dia tuh udah di atas motor gitu oi, ternyata si tampan itu nggak ada, tiba-tiba menghilang oi. Oh my oi. Ya udah dia makin ketakutan oi. Ya udah dia merunggut aja kayak begini di belakang ojolnya itu, di belakang drivernya itu. Si ojolnya nanya apapun itu nggak dijawab ya karena si Dana ketakutan kayak begini terus gitu oi. Singkat cerita sampailah si Dana di rumah temannya ini oi, di rumah si Marwah ini oi ya. Tapi bukannya masuk atau langsung ngabarin kalau misalkan nih gue udah di depan rumah gitu oi. Ini enggak, dia malah terbengong terkaget ngelihat si tampan yang tadi ada di rumah tiba-tiba ada di tengah-tengah taman yang di samping rumahnya si Marwah. Jadi rumah si Marwah tuh besar gitu oh ya, anak orang kaya lah bisa dibilang gitu oh ya, dan punya taman di sampingnya gitu oi. Tamannya itu ya dipagarin aja oi sama pagar yang nggak terlalu tinggi dan ada pohon-pohonnya lah di sekitar, jadi masih bisa kelihatan kan oi. Nah si Dena ngelihat si tampan itu ada di tengah-tengah taman rumahnya si Marwah itu oi. Dalam pikirnya si Dena nih oi, mungkin mirip kali ya. Ya walaupun sama-sama tampan mungkin aja keluarganya si Marwah gitu oi ya. Nah sedangkan untuk si Marwah nih oi, rupanya tuh udah menunggu 20 menit lamanya oi. Jadi nggak ada kabar tuh dari si Dena yang udah sampai, rupanya tuh nggak ngabarin si Marwah. Udah 20 menit oi nungguin tuh si Marwah di kamar. Otomatis kan si Marwah tuh cemas kan oi. Ditelepon gak diangkat, di SMS kagak dibalas gitu ya oi ya. Ya udahlah akhirnya si Marwah ini tuh keluar lah gitu ya, keluar rumah nyusulin si Dena, mana tahu ketemu di pertengahan jalan gitu oi. Pas sampai di luar, pas buka pagar gitu oh ya, dia ngeliat si Dena diem berdiri ngelamun sambil menghadap itu taman oi. Ditanyalah si Dena kayak gini, Den, ngapain di situ? Gak ada jawaban apapun yang keluar dari mulutnya si Dena oi. Bahkan nengok aja tuh kagak oi. Barulah ketika si Marwah nyamperin terus mukul pundaknya si Dena sadar. Dan tau kalian si Dena ngomong apa? Kok gue di sini ya Mar? Bingung dia oi. Rupanya dia tuh ngelamun tapi nggak sadarkan diri gitu oi. Untung aja dia nggak kesurupan ya oh ya. Aduh kalau kesurupan ya nggak tahu udah ceritanya bagaimana gitu ya. Yaudahlah si Marwah ngomong gitu, lu ngapain sih di situ? Bukannya masuk atau ngabarin gua, malah bengong di situ lagi. Akhirnya si Dena tuh memutuskan untuk menceritakan semuanya yang terjadi tuh di kamarnya si Marwah gitu. Karena memang kan udah malam posisinya oh ya. Jadi nggak enak juga kalau misalkan menceritakan hal mistis di luar gitu oi. Yaudahlah akhirnya mereka tuh masuklah ke kamarnya si Marwah. Tahu nggak sih oi, rupanya ketika si Dena tuh menceritakan semuanya bahkan tentang si cowok itu juga oh ya, si Marwah itu menentang kalau misalkan cowok itu adalah keluarganya si Marwah. Padahal kan di awal si Dena tuh mengira kalau misalkan itu cowok adalah keluarganya si Marwah, tapi rupanya itu bukan keluarganya si Marwah. Sontak dong oi, mereka berdua tuh kaget. Si Dena kaget, si Marwah kaget, Gusti juga kaget. Kalian kaget nggak? Ya kaget lah gitu ya. Yaudah akhirnya mereka berdua tuh memutuskan untuk tidur aja di jam 11 malam. Tapi bukannya si Dena ini tidur nih oi, ternyata dia kagak bisa tidur. Sosok si tampan itu tuh oi terus terbayang ketika dia tuh nutupin matanya. Jadi ketika dia nutupin matanya, itu muncul tuh si sosok cowok tampan itu. Hingga ketika si Marwah tuh udah tidur, si Dena ini kan kagak bisa tidur ya oi ya. Dia nggak dengar suara langkah kaki dari luar kamarnya si Marwah gitu oi. Nah pas dibuka itu pintu, ternyata si tampan lagi turun tangga. Karena kan posisi kamarnya si Marwah itu ada di lantai 2 gitu oi. Akhirnya diikutin itu cowok oi. Dan ternyata itu cowok pergi ke taman sampai rumahnya si Marwah dan duduk di bawah pohon beringin. Oh my oi, itu cowok ngapain ya di bawah pohon beringin? Mana udah malam juga lagi. Si Dena nih oi, kagak ada pikiran takut sama sekali oi. Padahal kan di awal udah dijelasin kalau misalkan itu cowok bukan anggota keluarganya si Marwah. Ya harusnya si Dena ini ya sadar kalau misalkan itu cowok ya itu bukan manusia kan oi. Tapi tetap aja nih oi dia ngikutin itu cowok. Jadi seakan-akan si Dena tuh terhipnotis karena ketampanan itu cowok oi. Ya udah kayak sadar nggak sadar gitu oi. Sedangkan untuk si Marwah nih oi, rupanya dia tuh terbangun dan ngelihat kalau misalkan si Dena tuh kagak ada di sampingnya. Ya udahlah dicari gitu aja di semua ruangan yang ada di rumahnya itu kagak nemu. Akhirnya dia pergi ke taman dan bener aja si Dena ada di taman. Kalian tau gak si Dena ngapain oi? Dia tidur di bawah pohon beringin. Oh my oi, tadi kan sebelumnya dia ngeliat cowok kan di bawah pohon beringin. Nah pasti si Marwah nyariin, ternyata si Marwah ngeliat kalau si Dena tuh tidur di bawah pohon beringin. Oh my oi, teriaklah si Marwah oi sambil lari-lari, Dena
lu ngapain di situ? Terkejut bukan main ketika si Dena tuh sadar kalau misalkan dia tuh tidur di bawah pohon beringin dan ngelihat bajunya itu nih, oi, kotor dan kusut, bener-bener kagak logis banget, oi. Sementara kamar orang tuanya si Marwah tuh memang ada di lantai 1 sih, oi ya. Cuman karena rumahnya yang besar gitu, oi ya, luas juga. Jadi kalaupun si Marwah teriak manggil-manggil si Dena, kagak kedengeran sama orang tuanya. Setelah itu dibawalah si Dena sama si Marwah ke kamarnya lagi, oi, balik lagi gitu, oi, untuk bersih-bersih dan ngelanjutin tidur lagi. Lagi-lagi nih, oi, baru 2 jam si Dena ini tidur dari kejadian tadi gitu, oi ya. Si Dena ngedengar suara yang memanggil nama-nama si Dena, yang memanggil nama si Dena di balik jendela kamarnya si Marwah. Karena memang rupanya kamarnya si Marwah itu menghadap taman samping rumahnya dia gitu, oi. Jadi pas dia buka itu jendela, oi, kalian tahu si Dena ngelihat apa? Ngelihat si tampan ada di bawah beserta 2 sosok, yaitu sosok pria dan wanita, oi. Dan kalian tahu juga nih, oi ya, wajah ketiganya itu sangat menyeramkan banget, oi. Bahkan matanya tuh keluar dan membesar. Jadi perlahan tuh makin gede gitu, oi, segede bola voli. Oh my, oi, aduh nyeremin banget, oh ini Gusti merinding banget sumpah. Teriaklah si Dena gitu, oh ya, serta ngebangunin itu si Marwah gitu, oh ya, karena teriakan si Dena ini berisik banget gitu, oh ya. Dan pas diceritain ke si Marwah, dicek pula sama si Marwah gitu, oh, dan ternyata ketiga sosok itu masih ada di bawah. Dan si Marwah juga ikutan teriak-teriak. Alhasil mereka keluar lari-lari pergi menuju kamar orang tuanya. Dan yang membuat mereka semakin lari ketakutan adalah rupanya hantu itu ngejar-ngejar mereka, oi. Dan bahkan itu darah-darah yang keluar dari matanya itu menetes di lantai 2 sama di tangga-tangga rumahnya si Marwah itu. Bukannya mereka itu lari ke kamar orang tuanya si Marwah, ternyata mereka malah belok lari ke taman. Akhirnya mereka berdua tuh di taman itu aja, oi. Kagak bisa lari kemana-mana lagi gitu, oi. Karena kan dikepung sama 3 hantu itu. Dan cuma ada 1 pintu yang bisa mereka pakai untuk keluar, yaitu pintu belakang yang ada di samping pohon beringin. Dan ketika mereka udah sampai pohon beringin, rupanya 5 hantu lagi, oi, keluar dari belakang pohon beringin dengan mata yang sama, yang besarnya tuh segede bola voli. Oh my, oi. Dan dengan kondisi itu si Marwah malah pingsan. Oh my, oi, enggak tuh, oi. Udah kondisinya mencekam gitu, menyeramkan, si Marwah malah pingsan, oi. Ya udah ngelihat si Marwah pingsan, si Dena cuma bisa teriak-teriak sambil meringkuk aja, oi, meringkuk ketakutan, teriak-teriak gitu, oi. Dan gak lama orang tuanya datang. Hingga akhirnya nih, oi, beberapa hari kemudian diketahui bahwasanya si Dena ini meludah di sembarang tempat ketika dia tuh lagi naik motor sama kakaknya ini, oi. Jadi kayak buang ludah gitu aja. Dan ternyata tempat yang dia ludah ini itu adalah tempat banyak penunggunya gitulah. Ini gue sampai merinding banget sumpah, ini gue merinding banget, oi. Nah itu, oi, itu dia kenapa dia tuh diikutin gitu sama hantu. Mungkin ya nggak terima kali, oi ya. Hantu-hantu tuh penunggu yang di sana tuh diludahin tempatnya sama si Dena ini. Dan begitulah ceritanya, oi. Oh my, oi. Ini nyeremin banget sih, oi ya. Dan sekaligus ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita, oi ya. Untuk jangan sembarangan dah ngeludah, apalagi di jalan gitu, oi. Ya bila perlu, ludahlah di tempat yang memang sesuai gitu, oi. Oke, oi, itulah dia mistis kali ini. Semoga kalian suka ya, oi ya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video-video Gusti sampai saat ini. Saat apa detik sih? Tapi kayaknya lebih enak detik ya. Sampai detik ini. Tapi saat sama detik kayaknya hampir sama. Apa beda ya, coba? Saatku sendiri diganti detikku sendiri. Kan gak nyambung, oi ya. Yaudah, mau ribet kali ngomongin saat sama detik. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video-video Gusti. Ya, Gusti bakal balik lagi dengan cerita-cerita mistis lainnya. Dan if you believe mistis, don't let you mistis, cause this is mistis. Bye!